Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ya, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf lahir batin jika pada mata kuliah sebelumnya saya punya salah ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 7 skill dalam listening ya. Ntar saya sambil ngajak anak ya nangis. Ya, ini anak saya namanya Abida dan Adelaide, pengen belajar bersama-sama. Tuh, mbak-mbaknya tuh. Ya. Baik, sambil belajar sama anak saya ya. Apa-apa ya. Jadi begini teman-teman sekalian, skill pertama dalam belajar listening itu adalah fokus ke pembicara kedua. Ini ya, fokus ke pembicara kedua. Nah, jadi dalam sesi listening, bagian pertama biasanya ada 2 orang berdialog. Nah, fokuslah ke kedua pembicara itu. Contohnya di sini bisa dilihat, man, orang pertama bilang, Billy really made a big mistake this time. Orang kedua menanggapin, perempuan, yes, he forgot to turn in his research paper. Naratornya bertanya, what does the woman say about Billy? Jadi yang di garis bawah ini forgot to turn in his research paper ya. Nah, mana dari 4 pilihan ini yang paling benar? Yang pertama, it was the first time he made a mistake. Padahal yang ditanyakan forgot to turn in his research paper ya. Jadi nomor 1 kurang pas. Yang kedua, he forgot to write his paper. Dia lupa menulis paper ya. Padahal bukan lupa menulis papernya, tapi lupa untuk menyetorkan ya, turn in. Terus kemudian yang ketiga, he turned in the paper in the wrong place. Dia salah menyetorkan papernya ya. Yang keempat, he didn't remember to submit his assignment. Nah, ini yang pas. Jadi forgot itu sama dengan didn't remember, persamaan katanya. Jadi di sini fokus ke persamaan kata ya. Forgot itu sama dengan didn't remember, terus turn in itu sama dengan submit. Jadi kira-kira begitu, fokus ke pembicara kedua ya, ada garis bawahnya. Semangat Bunda. Ya. Jadi jawaban yang paling benar apa? D ya. Ya, jawaban yang paling benar D. Jadi, what does the woman say about Billy? Apa yang perempuan itu katakan tentang Billy? Jadi, dia didn't remember to submit his assignment. Jadi, yang paling benar D. Nah, sekarang ini coba soal latihan 1. Jawab pilihan ganda di bawah ini. Orang pertama bilang, ya ada yang masuk. Can you tell me if today's machine is comedy, romance, and western? I have no idea. What does the woman mean? Maksudnya ini, apa yang dimaksud dengan woman ini ketika dia bilang I have no idea? Nah, jawabannya yang A, she has strong idea about movies. Yang kedua, she prefer comedian over western and romance. Terus, she doesn't know. Mana yang paling benar? Silahkan diketik jawabannya ya. Silakan jawab, pilih A, B, C, atau D untuk yang pilihan pertama ini.
Saya tunggu 30 detik ya, tidak usah lama-lama. Ya, ada yang pilih D, silakan yang lain. Ya, silakan. Oke. Baik, teman-teman sekalian, semuanya jawab D ya, betul. Jadi yang dimaksud dengan I have no idea, maksudnya adalah she doesn't know, dia tidak tahu. Jadi yang A itu she has strong idea about movie, salah. She prefer comedian western, salah. She doesn't like today's Martin. Salah ya. Jadi yang benar itu adalah D, she doesn't know. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, skill kedua, pilih jawaban dengan sinonim. Ya, pilih jawaban dengan sinonim. Dalam memilih jawaban, silakan cari persamaan kata. Seperti yang tadi, persamaan katanya itu kalau forgot, persamaan katanya apa? Ada yang tahu? Ya, didn't remember ya. Itu persamaan katanya. Nah, di sini kita lihat tetap fokus ke pembicara kedua. Kita lihat di sini ya. Ada pembicara pertama, woman. Why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara merasa sangat bahagia? Orang yang kedua menanggapi, she just started working in the real estate agency. Nah, started ini garis bawahi, working garis bawahi. What does, ada yang gabung lagi. What does the man say about Barbara? Jadi apa yang seorang laki-laki ini katakan tentang Barbara? Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, she always like her work in the real estate. Tidak ya. Jadi yang dimaksud started working ini sama dengan began a new job. Started itu sama dengan began atau begin ya, memulai. Working itu sama dengan job, pekerjaan ya. He just bought some real estate, dia tidak membeli. Ya, jadi semuanya salah. Yang benar itu B. Jadi cari persamaan katanya ya. Started itu sama dengan began, working itu job sama pekerjaannya ya. Nah, kemudian sudah ngerti ya, teman-teman? Insya Allah, Pak. Ya. Pak. Ya, kalau Insya Allah, jaringan. Pak. Ya, baik. Kita lihat sekarang latihan kedua. Latihan kedua, yang pertama, orang pertama bilang, woman ini, did you see the manager about the job in the bookstore? Apakah kamu melihat manajer about tentang pekerjaan di toko buku ya? Yes, I also had to fill out an application. Ya, dan saya harus mengisi aplikasi. What does the man mean? Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan orang laki-laki ini? I had fill out an application. Silahkan cari persamaan katanya di sini, nanti dijawab. Silahkan pilih A, B, C. Ya, silakan pilih A, B, atau C, atau D ya, teman-teman. Ya, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Silakan yang lain.
Ya, saya tunggu 5 detik lagi. Ya, bagi yang baru bergabung, nanti kita di akhir kita foto bersama ya. Oke, Pak. Baik, teman-teman sekalian, saya kasih tahu. Jadi, what does the man mean? Apa yang dimaksud dengan pembicaraan laki-laki tersebut? Yang dimaksud adalah, yes, and I also had to fill out an application. Maksudnya adalah, it is necessary to complete a form. Jadi itu fill out itu sama dengan complete. Application itu sama dengan form. Jadi teman-teman sekalian, jawaban yang paling benar D, Nanda Kurnia sama Nur Putri Octavia ya yang jawab itu. Kenapa yang lain salah? He got a job a bookstore. Bukan. Ya, jadi yang dimaksud dia baru mengisi fill out application ya. The bookstore was not accepting application. Tidak ada penjelasan yang B nih. Jadi ini kan bookstore tidak menerima application. Padahal dia sudah mengisi baru mengisi aplikasi. He saw a book about how to apply for a job. Jadi yang benar D ya teman-teman ya. Nanti saya kalau ada kuis setelah ini, nanti jawabannya D. It was necessary to complete a form, jadi sama dengan I have also to fill out an application. Itu teman-teman ya. Nomor ketiga, hindari persamaan suara. Jadi ini mudah sekali. Biasanya sering kali teman-teman kalau listening, kemungkinan kalau tidak mengerti, jawabannya mirip-mirip dengan yang dibicarakan sebelumnya. Nah, itu dipilih. Padahal ini disarankan untuk dihindari. Contohnya, orang pertama bilang, why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak bisa datang bersama kita? Tidak bisa bersama-sama dengan kami. He was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen yang baru ya. What does the woman say about Mark? Siapa yang jawabannya in your textbook on the computer screen you read department, ini sama dengan apartemen ya, jangan dipilih. He was in the apartment office, bukan. Dia lagi searching. Nah, ini diharapkan ketika mendengar gitu ya, apartemen, department itu salah ya. He was looking for a place to live. Searching itu sama dengan looking for, mencari. Apartemen itu ya place ya. Jadi yang jawabannya benar B. Yang C ini mirip-mirip, ada searching, ada search gitu ya. He was working for his research project. Tidak, dia mencari apartemen ya. He was an apartment a church. Apartment ada mennya juga. Jadi dicari, ini salah ya. Jadi ketika ada yang mirip-mirip, itu salah. Nah, teman-teman sekalian, silahkan kalian jawab yang ini, soal latihan 3. Yang pertama, did they get a new car they wanted? Apakah mereka mendapatkan motor baru yang mereka inginkan? No, they lack of money. What does the man mean? Apa yang dimaksud dengan lack of money? Nggak punya uang ya. Nah, silakan pilih A, B, C, D. Mana yang paling benar? Ya, silakan pilih. Jadi intinya cari yang tidak ada persamaan suara di antara pernyataan dengan pilihan-pilihan ya. Bagus teman-teman sekalian. Semuanya rata-rata pilih D ya. The lacked ini yang
mirip-mirip kedengarannya yang A ini ada, ini langsung dicoret ya. Log ini juga sama, kedengarannya sama. Ini legged oil, nggak nyambung. Jadi sama dengan leg ini kedengarannya. Nah, jadi yang dimaksud no, the leg, the money maksudnya they didn't have enough money to buy another car. Di intinya gitu ya. Jadi jawabannya benar D. Mudah teman-teman sekalian ya. Nomor 4, menarik kesimpulan tentang siapa, apa, di mana. Silakan identifikasi kata kunci pada pembicara orang kedua. Contohnya di sini, a woman, seorang perempuan berbicara. Yang pertama, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Bolehkah kamu ceritakan assignment apa yang saya tertinggal pada pertemuan kelas kamu? Dia menjawab, you missed one homework assignment and quizzes. Kamu ketinggalan satu pekerjaan rumah dan kuis ya. Who is the man? Jadi siapa man, seorang laki-laki ini? Kira-kira ketika menjelaskan tentang homework, quiz, apa? In your textbook, you read newspaper editor, police officer, teacher, dan student. Siapakah dari 4 itu? Maka jawaban yang benar tentu ketika ada yang menanya, mungkin ini siswa, ini seorang guru ya, dia menjelaskan bahwa kamu ketinggalan homework. Jadi jawabannya benar adalah teacher, seorang guru ketika dia menjelaskan tentang kuis dan homework. Bukan polisi ya tentu ya, atau editor. Nah teman-teman sekalian, jadi harus pahami siapa kira-kira profesinya ketika bicara masalah itu. Siapa, apa, dan di mana. Nah, ini berkaitan dengan di mana. Silahkan dijawab. Orang yang pertama bicara, did you get the bread, egg, and milk? Apakah kamu mendapatkan roti, telur, dan susu? No, we need to stand in line and check out the counter. Kita sekarang harus antri dulu, kira-kira seperti itu. Where does this conversation probably take place? Di mana kira-kira pembicaraan ini berada? Silakan pilih A, B, C. Kira-kira di mana ini pembicaraannya? Silakan dipilih ya, A, B, C, atau D. Ya, baik. Terima kasih, teman-teman. Jadi rata-rata jawabannya itu D ya. In a market, di pasar. Ya, betul sekali. Jadi bicara tentang telur, roti, milk itu bicaranya bukan di restoran ya. Karena dia istilahnya bread masih mentah gitu ya. On a farm, no, in market. Jadi jawabannya benar D. Terus yang kelima, kita hanya ada 7 sekarang. Jadi yang kelima, ini perhatikan ekspresi negatif. Ekspresi negatif sangat umum dalam dialog pendek. Pilih jawaban yang paling umum untuk pertanyaan negatif adalah pernyataan positif yang mengandung kata dengan makna berlawanan. Jadi teman-teman sekalian, banyak dalam bahasa Inggris itu kata yang bermakna negatif. Contohnya, didn't drive slowly. Itu kan negatif nih maknanya. Tapi persamaan katanya adalah drove quickly. Di sini maksudnya adalah dia tidak menyetir dengan pelan. Dengan kata lain, dia menyetir dengan cepat. Seperti itu ya. Umpamanya di sini, not sad. Dia tidak sedih, berarti dia happy. Dia tidak happy, berarti sad. Itulah kira-kira teman-teman ya, yang dimaksud ekspresi negatif. Contohnya di sini, seorang laki bicara, how did they get to their grandmother house in
mine in only 5 hours. Seorang perempuan ini menjawab, they didn't drive slowly on the trip to mine. Dia tidak mengendari dengan pelan. Berarti dengan kata lain dia mengendari dengan cepat ya. What does the woman say about the trip? Nah, di sini kita bisa lihat pilihan jawabannya, they drove rather quickly. Jadi persamaan katanya itu yang positif dia mengendarai dengan cepat ya, karena dia tidak pelan-pelan. Yang B salah, they couldn't have driven more slowly. They wanted to travel slowly. No, they didn't drive to mine. Padahal dia drive tapi dia quickly ya, didn't slowly. Itulah kira-kira teman-teman. Jadi pernyataan negatif di pilihan itu pernyataan positif. Bisa sebaliknya. Tapi intinya maknanya sama. Namanya tidak mengendari dengan pelan, berarti dia mengendari dengan cepat. Kira-kira seperti itu ya. Baik, teman-teman sekalian, silahkan teman-teman jawab di sini latihan. Are you planning to go to college next year? Seorang perempuan bertanya, I'm really unsure about the idea. What does the man mean? Man-nya. Jadi kata kuncinya di sini unsure. Saya tidak yakin. Sure itu yakin, unsure itu kurang yakin. Silahkan pilih kalian A, B, C, atau D. Baik, teman-teman sekalian, luar biasa jawabannya banyak C ya, benar. Jadi answer itu kurang yakin. Jadi dengan kata lain, arti lain, he hesitant about attending college. Dia ragu-ragu. Answer itu ragu-ragu untuk untuk attending the college, untuk pergi ke college ya. Kalau yang A ini kan definitely want to go. No. Dia sudah yakin mau pergi college. Padahal dia tidak yakin, salah. He is certain about his plan. No, dia belum yakin. His idea is to go to college. No. Jadi dia masih ragu-ragu ya. Pilihan yang benar adalah C. Baik, rata-rata benar semua. Nah, 6 sebelum yang terakhir ini. Skill ke-6, perhatikan ekspresi setuju. Contohnya di sini, so do I. Umpamanya ketika ditanya, I want to go to campus atau university. So do I. Saya ingin pergi juga ya. Jadi dia setuju. Contohnya nih, nanti kalau kalian mungkin sering dengar ya, me too. I want to go buy donut namanya. Me too. Berarti saya juga setuju dia. I will say. Ini sama juga setuju. Isn't it? Nah, setuju juga. Ini juga yang cukup panjang. You can say that again. Ketika ada orang bicara you can say that again, berarti dia setuju. Udah, jangan kamu bilang saya juga sangat setuju gitu. Nanti kalau ada pembicaraan seperti itu. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Tapi kalau ada kata negatif, umpamanya I don't want to go to university. I don't want to go to Yogyakarta. Neither do I. Karena ada kata don't. I don't want to go to Yogyakarta, jawabannya berarti neither do I, bukan so do I ya. Karena ada negatif, maka negatifnya, karena negatif, maka umpamanya I don't either, saya juga tidak. Contohnya di sini, I think that the hypothesis indivisible. So do I. Jadi dia setuju ya. What does the woman mean? Jadi udah, dia setuju berarti D langsung. She agree with the man. Jadi seorang perempuan ini setuju dengan man ya, dengan pernyataan laki-laki. Yang A salah, she is unsure about the hypothesis. Answer, no. Dia sudah setuju ya, sepakat, bukan tidak yakin. The hypothesis is behind the fence. No, I think that the hypothesis can be defended. Salah. Jadi yang benar sudah langsung agree.
Nah, contoh sekarang, silakan jawab teman-teman sekalian. Pernyataan pertama, I think that both candidates for country supervisor are unqualified. Me too. Gitu. What does the woman mean? Silakan jawab. Silakan jawab teman-teman sekalian. Ya, bagus. Terima kasih semuanya menjawab. A ya, benar. She agree with the man. Me too. Udah agree ya. Yang lain udah nggak usah dilihat nih. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu. She thinks she should become country supervisor. No, intinya udah agree ya ketika itu. Udah, kalau ada pertanyaan seperti itu dalam bahasa Inggris listening, udah tutup mata aja agree gitu. Udah A jawab. Nggak usah lihat yang lain biar cepat ya. Yang terakhir, kondisi yang tidak sebenarnya atau pengandaian. Contohnya, kondisi yang tidak sebenarnya atau pengandaian biasanya ditandai dengan penghubung if. Pengandaian if ya. Semisal, if I had money, I would buy a car. Apabila seandainya saya punya uang, maka saya ingin membeli motor ya. Padahal kenyataannya dia tidak punya uang dan dia tidak membeli motor. Contohnya, seumpamanya saya punya anak satu, maka saya akan ajak jalan-jalan. Pada nyataannya dia belum punya anak satu ya, mau menikah belum gitu ya. Jadi ini if itu pengandaian saja, orang andai-andai berangan-angan saja. Contohnya di sini, do you think that you will be able to go to the party? If I had the time, I would go. Di jawaban perempuan ini, jika saya punya waktu, saya akan pergi. Padahal nyatanya dia tidak punya waktu ya, dan tidak dia pergi. What does the say about the party? It is impossible to go. Jadi tidak mungkin bagi seorang perempuan ini untuk pergi. Dia hanya mengandai-andai saja. Nah, jadi jawaban yang benar D ya. Maybe she will go. No. She has a time, so she will go. No. She's going to even if she doesn't have time. No. Dia hanya berandai-andai. Impossible ya untuk datang. Silakan jawab teman-teman sekalian latihan ke-7. Jadi, are you going to have something to eat? Apakah kamu ingin makan sesuatu? If the food look fresh, I would eat some. Apabila makanannya terlihat fresh, maka saya akan makan ya. What does the woman mean? Ya, silakan. Baik, teman-teman sekalian, benar semuanya jawabannya. Jadi jawabannya benar, she is not going to eat. Karena nyatanya, if jika fish-nya atau ikannya terlihat fresh, maka saya makan. If, berarti nyatanya dia tidak fresh ya makanannya, jadi dia tidak makan. She is not going to eat. Jadi jawabannya A, the food look fresh, no. Jadi itulah teman-teman sekalian latihan dari 7 ini. Semoga teman-teman sekalian mengerti. Kalau ada pertanyaan silakan.